Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Masya Allah, senang sekali pemirsa, saya Rahma Ali di sini dapat menemani pemirsa dalam program Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Nah, pemirsa di sini seperti biasa kita akan membahas terkait dengan kajian-kajian Islam dengan tema-tema yang sudah kami persiapkan. Dan pada hari ini pemirsa kita akan membahas tema terkait dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan di sini tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Ustazah Bunga. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, semangat. Semangat Ustazah. Dari ya, mukanya Ustazah kelihatan bersinar karena kita hari ini sama-sama hijau. Sama-sama hijau. Masya Allah. Baik Ustazah. Nah, seperti biasa Ustazah, kami persilakan untuk menyampaikan kajian-kajian tausiahnya terkait dengan tema kita hari ini, yaitu mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala man khuluquhul Qur'an sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran adalah untuk kita renungkan. Kita telaah sebagai petunjuk, kita ingat-ingat sebagai penghibur, dan kita tafsirkan dalam bentuk dan pengertian yang terbaik. Serta kita tegakkan perintah-perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya semaksimal mungkin. Al-Quran juga merupakan jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa saja yang ingin menempuh perjalanan menuju kehadiratnya. Al-Quran adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan semua makhluk. Al-Quran juga merupakan faktor penghubung antara Allah Azza wa Jalla dengan para hambanya ketika faktor-faktor lain telah terputus. Al-Quran adalah as-siratal mustaqim, jalan lurus yang membuat pendapat kita dan opini-opini kita tidak akan menyimpang. Al-Quran adalah adz-dzikrul hakim, peringatan bijak yang akan membuat kita, keinginan kita, hawa nafsu kita tidak akan tersesat.
Al-Quran adalah karunia mulia yang Allah berikan kepada kita, yang akan membuat orang tidak akan puas membacanya, tidak pernah bosan dalam membacanya, dan akan tetap mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata ini adalah keluar dari lisan seorang yang hatinya begitu terikat dengan Al-Quran, ya, yang selalu mentadaburi Al-Quran, yang selalu mentilawakan Al-Quran. Bagaimana kata-kata ini bisa melewati hati kita? Ya, pertanyaannya, bila kita mengulang kembali apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir. Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk penduduk bumi. Dengan Al-Quran Allah menyempurnakan risalahnya. Al-Quran adalah kalamullah, ya. Kalau bukan karena kelalaian, niscaya kita akan memahami makna dari kalimat ini, ya. Sekarang kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan bahwa Al-Quran ini memiliki banyak keutamaan. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Suatu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ayatnya suatu kitab yang ayatnya tersusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, diturunkan dari sisi Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemudian kita lihat lagi firman Allah yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasarah, ya. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar serta syifa wa rahmah, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah menambah, ya, dan Quran itu tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian. Kita resah, kita gelisah, ya, tetapi kenapa kita tidak membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah syifa, rahmat. Syifa bagi apa? Bagi hati kita yang mempunyai penyakit. Rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang apabila kita baca kita tidak akan pernah merasa bosan. Belum pernah kita mendengar kisah orang sudah hatam 10 kali kemudian merasa bosan, tidak pernah. Semakin dibaca semakin kita cinta kepada Al-Quran. Kemudian waspadalah kita pada ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, sungguh mereka pasti celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Kitab yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Subhanallah, ya, Masya Allah, luar biasa. Begitu agungnya Al-Quran, begitu mulianya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu bisa menjadi pedoman hidup kita. Bagaimana dia bisa menjadi pedoman hidup kita, pemirsa yang budiman? Ketika kita tidak membacanya, ketika kita tidak mentadaburinya, ketika kita tidak menghafalnya, atau yang terakhir mengamalkannya. Jadi ada beberapa kewajiban yang harus kita jalankan terhadap kitab yang mulia ini, terhadap Al-Quran yang Allah turunkan untuk kita. Yang pertama, kita wajib belajar membaca Al-Quran, ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya, man khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi penting bagi kita nih untuk belajar membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan bukan dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab. Maka penting kita untuk belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran di sini adalah membacanya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Membaca, memanjangkan bacaan yang mat, mendengungkan bacaan yang gunnah, membaca bacaan yang tarkik, yang tafkhim, ya, dan lain-lain sesuai dengan apa yang
dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kewajiban pertama. Kewajiban kedua adalah menjadikan Al-Quran ini sebagai wirid harian. Ya, kita memiliki target-target tersendiri, apalagi ini di bulan Ramadan, yang apabila kita beramal sholih, pahala kita dilipat gandakan. Ada orang yang mampu bermain HP berjam-jam, ya, berselancar di dunia maya berjam-jam, bermedsos berjam-jam, tapi ketika membaca Al-Quran mungkin tidak tahan lama, ya. Sementara harusnya kewajiban kita kepada Al-Quran adalah menjadikan dia wirid harian. Kita memiliki waktu tertentu untuk membaca Al-Quran. Sebanyak apa kita membaca Al-Quran, sebagaimana kita ingin bahagia. Sebanyak kita ingin bahagia, sebanyak itulah kita membaca Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran akan dibela oleh Al-Quran nanti pada hari kiamat. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagimu, penolong pada saat tidak ada lagi pertolongan untuk kita. Ya. Kemudian disebutkan siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir, maka dia akan mendapatkan pahala bersama para malaikat yang agung. Ya. Tetapi bagi orang yang terbata-bata, jangan sedih. Ya, dan dia kesulitan dalam membaca Al-Quran, maka kata Rasulullah, lahu ajron, baginya 2 pahala. Baik banget gak sih? Ya, sudah yang mahir diberikan pahala ma'as safaratil kiramil barara bersama para malaikat yang agung. Demikian pula dengan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan lancar, tetap mendapatkan pahala. Yang ketiga, mentadaburinya penting. Jadi kita bisa mengetahui makna yang terkandung itu dengan tadabbur. Dan mentadaburi itu tentunya dengan bacaan yang pelan, ya. Kemudian kita membaca maknanya, membaca artinya. Yang keempat, mengulang-ulangi hafalan, ya. Insya Allah setiap kita memiliki, ya, 30 juz dari Al-Quran itu satu surat, tak mungkin kita nggak hafal, pasti ada lah. Kemudian yang terakhir adalah mengamalkannya. Nah, ini penting. Ya, ini sangat penting sekali. Sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Umar menghafalkan Al-Quran itu selama 8 Al-Baqarah selama 8 tahun karena beliau mengamalkannya sekaligus. Masya Allah. Demikianlah, ini adalah 5 kewajiban yang harus kita jalankan sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran yang akan kita jadikan pedoman hidup kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kepada Allah mohon ampun, kepada semuanya mudah-mudahan diambil manfaat dan kebaikan yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah, ternyata ada banyak sekali hikmah dari diturunnya Al-Quran. Dan kebetulan pada saat ini kita juga sedang memasuki bulan Ramadan, yang dimana di sini penting sekali untuk kembali mengajarkan kepada pemirsa bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai muslim. Yang dimana Ustazah sudah menyampaikan juga kandungan-kandungan maupun ajaran-ajaran yang terkait dengan Al-Quran itu seperti apa dan bagaimana, Ustazah. Nah, selanjutnya Ustazah akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Akan tetapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Takjil Takarub ke Jalan Ilahi.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan syarat hazanah keislaman sebagai bekal amalan dalam menggapai manisnya iman. Dimana lagi kalau bukan di takjil, takorup ke jalan ilahi. Nah Ustazah, seperti yang tadi sudah kita bincang di awal, ternyata dalam memahami Al-Quran ada tahapan-tahapannya tentunya Ustazah ya. Kewajiban yang harus kita jalankan. Kewajibannya seperti kita harus membaca, kemudian memahaminya, kemudian baru mengamalkannya. Oke, baik, di sini Ustazah sudah ada penanya. Terima kasih kepada pemburu takjil atas pertanyaannya. Bagaimana caranya untuk memulai kecintaan terhadap Al-Quran? Bagaimana Ustazah? Yang pertama, cinta itu dari mana? Dari mengenal, ya. Suka dulu, dari mengenal. Jadi dikenal dulu Al-Quran itu apa sih gitu ya. Mengenalnya, kemudian mencari keutamaannya. Kitab yang luar biasa. Tetapi tidak semua orang memiliki rezeki bisa membaca Al-Quran. Jadi pertama, mengenalnya, kemudian mencari keutamaannya. Susah nih kalau kita sendiri kurang motivasi. Yuk cari komunitasnya. Sekarang komunitas Al-Quran itu banyak. Tahfiz banyak, tahsin banyak, rumah Quran banyak. Komunitas Odot ada, one day, one juz. Wow. Ya, ada. Jadi di situ biasanya motivasi kita kalau bergabung dengan orang yang cinta dengan Al-Quran gitu ya, kita akan ikut terpengaruh. Melihat teman kita bisa baca Quran banyak, enak ya, termotivasi seperti itu. Kemudian apalagi kalau sudah mengenal, mengetahui keutamaannya, mengikuti komunitasnya, nah setelah itu komitmen lah, ya. Karena biasanya nih orang kalau sudah bertemu dengan komunitas, nanti ada kesibukan, mulai kendor lagi. Nah, di dalam bulan Ramadan ini suasananya sangat mendukung sekali. Di berbagai masjid ada tadarus Al-Quran, nimbrunglah kita, datanglah ya. Di di kantor-kantor kita, di RT kita, di perumahan dekat-dekat dengan kita, banyak orang yang mengadakan pengajian. Yuk kita datang ya. Bagaimana bisa cinta kalau tidak kenal? Jadi tumbuhkan kecintaan itu dari mengenal terlebih dahulu. Dari niat di dalam. Ya, dari niat di dalam hati. Nah, itu harus dijaga. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Semoga ini bisa membantu penanya takjil, pemburu takjil yang ada di rumah tentunya. Dan di sini pemirsa, Ustazah sudah ada juga yang masuk ke DM Instagram kami. Saya bacakan Ustazah. Semua anak saya sudah bisa membaca Al-Quran. Karena dari kecil saya langsung memberikan mereka guru les mengaji. Akan tetapi saya nih Ustazah, udah senja baru mau mulai belajar Al-Quran. Apakah saya masih ada kesempatan untuk dianggap muslim yang baik? Ya. Bagaimana Ustazah? Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Ya, tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, ketika kita masih diberikan oleh Allah kehidupan, meskipun mungkin sudah di usia yang senja, Allah masih memperkenankan kita untuk belajar Al-Quran. Jangan menstigma diri sendiri dengan stigma negatif. Ketika kita belajar itu merupakan suatu proses. Banyak kok orang yang sudah usia senja kemudian memiliki kedekatan dengan Al-Quran itu lebih dalam karena waktunya sudah banyak, ya. Mungkin tidak lagi direcoki oleh anak-anak yang masih kecil sehingga waktu luangnya lebih banyak. Banyak ibu-ibu yang istilahnya sudah jelita jelang 50 tahun atau lebih daripada itu baru mulai belajar Al-Quran. Kemudian ya tentu saja dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa menghafalkannya. Ada usia nenek-nenek yang sudah 82 tahun, masih muda atau tidak? Sudah senja ya? Sudah senja, tetapi beliau masih bisa menghafalkan Al-Quran. Bukan sekedar membaca, tapi juga menghafalkan dan menjadi contoh dan motivasi bagi banyak orang. Jadi tidak ada istilah terlambat dalam mempelajari Al-Quran.
ketika kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk itu, alhamdulillah itu adalah anugerah yang luar biasa. Masya Allah. Itu tadi Ustazah terkait dengan pertanyaan pemirsa dari pemburu takjil. Menarik sekali karena kita harusnya dalam menuntut ilmu ya Ustazah tentunya tidak mengenal usia juga. Tidak mengenal usia. Dan tidak malu. Tidak malu. Untuk Ya, belajar betul. di usia berapapun. Di usia berapapun. Asalkan kita punya niat Ustazah ya. Itu poin pentingnya. Iya. Asal punya niat dan kemauan ya. Kalau kita tidak punya niat dan tidak punya kemauan ya tidak akan bisa belajar. Ada orang yang diberikan Allah kesehatan, rezeki yang banyak, tapi kemudian tidak membuat dia menjadi dekat dengan ilmu. Ya, itu bukan sesuatu yang kita inginkan, bukan. Tapi ada orang yang kemudian di usia senja Allah berikan hidayah, kemudian ingin belajar Al-Quran. Ya, kita support. Kita sangat bersyukur sekali dan mudah-mudahan di usia yang tidak lagi muda ini Allah akhirkan nanti hidup kita dengan kebahagiaan yang luar biasa karena kita bisa belajar Al-Quran. Dan saya tergelitik Ustazah untuk di awal tadi Ustazah bilang bahwa di zaman Rasulullah Abu Bakar menghafal Umar. Iya. Umar Zaman bahkan Rasulullah. menghafalkan Al-Quran, bukan menghafalkan Al-Quran, menghafalkan surah Al-Baqarah itu selama 8 tahun. Ya, kalau hari ini ada orang yang menghafalkan Al-Quran selama 3 bulan, 4 bulan, kenapa Umar hanya menghafalkan surah Al-Baqarah saja 8 tahun? Karena Umar menghafal surah Al-Baqarah langsung dengan prakteknya, langsung dengan amalannya. Umar itu terkenal keras, tapi hatinya sangat lembut dan mudah tersentuh dengan ayat Al-Quran. Pernah dikisahkan suatu hari Umar mendengar suatu ayat, Inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Jadi sesungguhnya azab Allah itu pasti akan menimpa, nggak ada satu orang pun yang bisa menolaknya. Umar pingsan, 1 bulan beliau sakit. Jadi tadaburnya terhadap ayat itu luar biasa. Itu Umar. Ya, seharusnya memang semua muslim seperti itu. Ya, begitu membaca Al-Quran merasa bahwa ayat itu bukan ditujukan untuk orang lain tapi ditujukan untuk kita. Sehingga kita nggak lewat-lewat aja baca Quran. Ada tadaburnya, ada penghayatannya, ya, ada sesuatu yang menyentuh jiwa kita. Makanya Al-Quran itu disebut syifa, disebut rahmat, disebut huda. Itu tadi salah satunya. Ya. Bagaimana kabar Daniel kita saat ini Ustazah? Yang dimana kita disibukkan dengan sosial media, bukan lagi terkait dengan kitab suci, pedoman hidup kita sebagai muslim. Betul. Bagaimana untuk menumbuhkan rasa ketertarikan anak-anak muda sekarang Ustazah terkait dengan membaca mungkin dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri? Iya, karena mungkin gini, komunitas membaca Al-Quran itu masih banyak didominasi oleh orang-orang yang sudah tua. Ya. Jadi seperti tadi yang Ibu bertanya tadi, masih banyak didominasi oleh usia-usia yang sudah senja. Sehingga mungkin menjadi tidak menyenangkan gitu ya. Padahal sebenarnya membaca Al-Quran itu adalah kalau kata Rasulullah, dia menginformasikan masa depan, menceritakan tentang orang-orang sebelum kamu dan aturan yang berlaku dari hari ini sampai seterusnya. Jadi tidak pernah kedaluarsa ya. Al-Quran itu cocok di segala zaman, gitu ya. Dia mengatur antara hubungan manusia dengan Allah, informasi sebelum kita, informasi yang akan datang, berita orang-orang sebelum kita. Luar biasa. Itu Al-Quran. Tidak ketinggalan zaman. Tidak ketinggalan zaman. Jadi seandainya para pemuda kita, milenial kita hari ini ingin belajar Al-Quran, Anda tidak salah jalan. Itu bukan merupakan sesuatu yang terbelakang, tidak. Itu keren loh, ya. Keren kan hari ini kalau ada anak pemuda masih muda-muda sudah pintar membaca Al-Quran, sudah menghafalkannya. Ya, luar biasa. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Para pemuda yang ada di sana, mari sama-sama kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan membacanya dan memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Nah Ustazah, terima kasih atas kajiannya, tafsirnya, analisisnya terkait dengan tema tadabur ya Ustazah ya.
Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, setelah ini pemirsa kami akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di program Takjil, Takarub ke Jalan Ilahi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan Sarah Hazanah Keislaman sebagai bekal amalan dalam menggapai manisnya iman. Dimana lagi kalau bukan di Takjil, Takarub ke Jalan Ilahi. Dan Ustazah di sini ternyata masih ada dari teman-teman pemburu takjil. Oke, terima kasih pemirsa pemburu takjil atas pertanyaannya, yaitu pertanyaannya, sebaiknya sesering apa kita sebagai umat muslim untuk membaca Al-Quran, Ustazah? Terima kasih, Mbak. Jadi kalau ditanya sesering apa, sesering mungkin. Ya, sesering mungkin. Ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang hari dan sepanjang malam, ya, membaca Al-Quran. Pernah datang salah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, selama apa gitu ya, pertanyaannya, seberapa lama kami harus menghatamkan Al-Quran? Rasul lalu menjawab 30 hari. Ini kan bersemangat nih seorang pemuda. Ya Rasulullah, kami sanggup kok, saya sanggup nih baca kurang daripada itu sudah hatam. Lalu Rasulullah menjawab 20 hari. Saya masih bisa lebih daripada itu gitu ya. Baik, kata Rasulullah, 10 hari. Tapi saya mampu ya Rasulullah, kurang daripada itu. Kata Rasulullah, 5 hari. Karena akhirnya dia bilang lagi, saya sangat bersemangat nih menghabiskan masa muda saya dengan membaca Al-Quran. Baik, kata Rasulullah, 3 hari, jangan kurang daripada itu. Ini para sahabat ya, datang kepada Rasulullah, bertanya, berapa hari kita boleh hatam? Ya. Jadi sampai Rasulullah membatasi 3 hari. Artinya 30 juz itu dibaca sehari 10 juz. Kalau 10 juz itu sering nggak kira-kira? Sering banget kan? Ya, sering banget. Jadi sehari 10 juz sehingga 3 hari bisa hatam. Dan tentu saja ini dilakukan oleh orang yang hatinya sudah sangat terikat dengan Al-Quran, lidahnya sudah sangat mudah mengucapkan lafaz-lafaz kalimat-kalimat Al-Quran, dan sudah gandrung, sudah cinta gitu ya. Bagaimana dengan orang yang baru-baru aja nih? Ya, kalau baru-baru aja jangan sampai buru-buru pengen 3 hari terus tepar deh. Gak baca lagi gitu ya. Bulan-bulan berikutnya. Ya, bulan-bulan berikutnya. Jadi memang segala sesuatu itu dimulai dari pelan-pelan ya. Dimulai dari sedikit dulu, kemudian bertambah, kemudian bertambah. Hari ini bisa baca berapa? 1 halaman, luar biasa. Besok bisa baca 2, luar biasa. Besok bisa baca 3 halaman, luar biasa. Sehingga nanti kita juga bisa seperti sahabat Rasulullah SAW yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Tapi semuanya melalui proses. Makanya ini bulan Ramadan nih, yuk kita baca Al-Quran. Ya, dan pahalanya dilipat gandakan. Siang daripada tidur ya, baca Al-Quran. Malam setelah tarawih baca Al-Quran. Pagi sambil menunggu azan subuh, setelah kita sahur baca Al-Quran. Jangan tidur.
jangan tidur. Ini kebalikannya biasanya nih. Ya. Abis subuh, abis sahur ya. Aduh, subuh masih lama ya, tidur dulu ya. Harusnya kita pergunakan itu untuk ya tadi beribadah, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan ya. Saatnya memang kita momen-momen yang indah sekali, momen-momen yang pas sekali bagi kita untuk menambah kecintaan kita dalam berinteraksi bersama Al-Quran ya. Tapi tadi silakan dimulai dengan 1 lembar 1 hari, silakan dimulai dengan 2 lembar dalam sehari dan seterusnya, sehingga nanti kita mampu membaca Al-Quran yang banyak, yang sering ya, dan kita mendapatkan predikat yang tadi, ma'as safaratil kiramil baroroh, bersama para malaikat yang agung ya. Demikian Mbak. Berarti sayang sekali Ustazah ya, di bulan puasa ini kita tidak menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Karena rugi ya. Rugi sekali. Ini ladang untuk berpahala di bulan suci Ramadan. Kadang kita biasanya disibukkan dengan aktivitas bekerja, dunia, sehingga terkadang tidak ada waktu Ustazah. Atau mungkin itu karena niat ya Ustazah ya? Karena kurangnya niat. Kurangnya niat. Dan kemudian komunitas kita yang tidak mendukung. Ya, kadang-kala kita disibukkan dengan pekerjaan, kemudian entar aja. Jadi Al-Quran itu menjadi sesuatu yang kalau ada waktu sisa, terbalik ya, harusnya kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau kita selalu meluangkan waktu untuk baca Al-Quran, pada saat kita tidak membaca ada sesuatu yang kurang. Ya, kalau zaman dulu sebelum ada TV, zaman kita masih anak-anak, sebelum sosial media seperti sekarang ini, pagi-pagi baca Quran, habis maghrib baca Quran gitu ya. Itu di zaman saya dulu. Iya masih ya. Alhamdulillah. Jadi kita sudah terbiasa untuk baca Quran, sehingga begitu nggak kaget lagi, oh udah Ramadan ya, nggak kaget lagi, udah terbiasa. Sebelum Ramadan dulu sudah sering membaca Al-Quran. Jadi Allah bisa karena biasa. Begitu juga dengan Al-Quran. Allah bisa karena biasa. Sebagaimana kita bisa bersosial media lancar sekali, seperti itulah kita bisa membaca Al-Quran ya, dimulai dari kemauan dan niat tadi. Masya Allah, menarik sekali Ustazah ya jika membahas tentang Al-Quran. Dan selanjutnya Ustazah kita akan kembali lagi terkait dengan tema kita hari ini, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Akan tetapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah di program Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan syarat hazanah keislaman sebagai bekal amalan dalam menggapai manisnya iman. Dimana lagi kalau bukan di Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Dan pemirsa, tibalah kita di penghujung acara, di mana di sini adapun tema besar kita pada hari ini Ustazah, yaitu mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Untuk itu, Ustazah kami persilakan untuk memberikan tips atau closing statement-nya kepada pemirsa pemburu takjil. Baik, hidup dengan Al-Quran berarti kita hidup dalam arahan dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita hidup tidak dengan arahan Al-Quran berarti kita hidup dalam arahan hawa nafsu dan kesesatan. Hiduplah dengan cahaya Al-Quran, maka manusia akan hidup dalam terangnya cahaya Al-Quran. Al-Quran akan menerangi kebutaan, akan mengobati penyakit hati dan kehampaannya, suguhan lezat bagi jiwa, nyawa bagi hati, yang akan mengantarkan kita kepada kedamaian kehidupan dunia.
Jadi kembalilah kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Masya Allah. Terima kasih Ustazah telah membahas begitu dalam terkait dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup hari ini. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Dan selanjutnya Ustazah, seperti biasa di penghujung acara ini kami persilakan Ustazah untuk memandu doa sebelum kita tutup di acara ini. Kami persilakan Ustazah. Mari kita berdoa bersama-sama di hari yang baik ini, pada bulan diturunkannya Al-Quran, pada Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kemudahan, ya, kebaikan, kelancaran dalam berinteraksi bersama Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila siratil mustaqim bi barakatil Qur'anil azim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa 'alas sirati dalila. Allahumma ja'alna ahlul Qur'an. Allahumma ja'alna ahlul Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami di hari ini di program Takjil, tentunya yang dimana akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan. Terima kasih Ustazah atas kesempatannya. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat menjalani ibadah puasanya. Saya Rahma Ali dan Ustazah Bunga pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.